Kita akan mulai untuk ujian tesis ini. Nanti doa pembukaan oleh Pak Semi dan doa penutup oleh Pak Awas. Dan kesempatan pertama nanti setelah berdoa adalah membacakan ringkasan atau abstrak dari tesis ini gitu. Ya, paling lama 7 menit. Kemudian kami akan melakukan tanya jawab kepada saudara. Setiap penguji diberikan waktu 15 menit. Ya. Kita akan mulai, silakan Pak Seni. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada akhirnya ujian tesis untuk saudari Meta boleh dilaksanakan, dan kami menyerahkan dari awal hingga akhir. Tuhan kiranya menolong baik dalam menjawab pertanyaan dan juga suasana pada sore hari ini, khususnya dalam membahas tentang pelayanan pelepasan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami serahkan ujian ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Amin. Baik, silakan. Ya. Selamat sore kepada ketiga dosen penguji, Pak Semi, Pak Freddy dan juga Pak Awas, juga Notelen. Saya ucapkan selamat sore. Saat ini saya Priska Zameta Gracia Lalewa KBC akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Tesis saya yang berjudul Model Deliverance Ministry dalam Pastoral Counseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta. Garis besarnya atau overview-nya dimulai dari abstrak sampai dengan conclusion, recommendation atau kesimpulan dan saran. Saya akan membacakan abstrak terlebih dahulu. Pelayanan pastoral konseling Kristen merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pelayanan gereja. Dalam pelayanan pastoral konseling tidak hanya menyangkut permasalahan hidup dan kejiwaan saja, tetapi ada juga masalah-masalah okultisme di dalamnya. Deliverance Ministry penting menjadi bagian salah satu program khusus dalam pastoral konseling Kristen gereja. Maka perlu adanya Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen di gereja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta dengan metode penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian ini menghasilkan suatu produk, yaitu panduan model Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta. Penelitian ini hanya sampai pada langkah kelima, yaitu hanya sampai pada revisi desain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, panduan model Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen di Gereja Misi Jakarta disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, panduan model Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta dikategorikan sangat layak berdasarkan uji kelayakan menurut ahli materi dengan presentase total sebesar 91% dan ahli media dengan presentase total sebesar 97%. Dalam hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa panduan model Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta menjadi model Deliverance Ministry yang tepat untuk menjadi salah satu program pastoral di Gereja Misi Kristus Jakarta. Saran dari peneliti ini, yang pertama, bagi gereja melalui model ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang kedua, bagi hamba Tuhan, model ini sangat berguna dalam menghadapi suatu pelayanan untuk mengarahkan, membimbing, dan mendukung jemaat atau konseli di luar jemaat dalam menghadapi bahkan menyelesaikan permasalahan, bahkan mendorong konseli pada pemahaman dan makna Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi mahasiswa teologi dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan juga dapat mengembangkan model Deliverance Ministry dalam pastoral konseling Kristen. Kata kuncinya, pengembangan model, Deliverance Ministry, dan juga pastoral counseling Kristen. Oke, akan saya lanjutkan. Ini abstrak yang tadi. Ya, dimulai dari pendahuluan. Pendahuluannya sesuai dengan abstrak yang tadi juga, bahwasannya pelayanan pelepasan itu suatu pelayanan yang dilakukan kepada jemaat yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang karena keterikatan itu mereka mendapatkan dampak buruk dalam hidupnya. Sedangkan kalau pastoral counseling tersebut itu bagian yang sangat integral yang tidak terpisahkan dari pelayanan di gereja.
Jadi dalam pelayanan pastoral konseling sebenarnya tidak hanya menyangkut permasalahan hidup, tapi hidup dan kejiwaan, tetapi ada juga masalah-masalah okultisme di dalamnya. Nah, deliverance ministry ini menjadi bagian salah satu dari program khusus yang seharusnya ada di pastoral konseling Kristen di gereja. Oke, permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah gereja belum memiliki model khusus atau panduan khusus untuk pelayanan pelepasan tersebut atau deliverance ministry. Sedangkan di gereja, kondisi di gereja, pelayanan pelepasan itu tergabung dengan pelayanan pribadi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pelayanan pelepasan itu harus dilakukan pelayanan pribadi dengan tahap-tahapan yang ada di pelayanan pribadi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut dijabarkan bahwa penulis memberikan pemusatan fokus penelitian hanya kepada pengembangan model deliverance ministry dalam pastoral counseling Kristen di gereja, yaitu Gereja Misi Kristus Jakarta. Mengingat jemaat memerlukan pembinaan dan bentuk pelayanan tersebut. Selanjutnya, ini rumusan masalah dan juga tujuan peneliti. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengembangan model deliverance ministry dalam pastoral counseling. Selain proses, kita juga mau mengetahui bagaimana hasil dari pengembangan model tersebut. Tujuannya yaitu tadi mengetahui proses dan juga mengetahui hasil dari pengembangan tersebut. Selanjutnya, ini ada beberapa literatur review yang diambil oleh penulis. Dari buku-buku dan juga ada juga tulisan-tulisan dan juga jurnal. Ini ada 3 diantaranya yang di dalamnya membahas kurang lebih tema yang senada, yaitu okultisme deliverance ministry dalam pastoral counseling. Oke, objektifnya produk ini diharapkan produk yang diharapkan dari peneliti dan pengembangan ini adalah berupa pengembangan dari model deliverance yang tadi. Produk yang dikembangkan itu menggunakan model yang dibentuk dari beberapa sudut pandang, baik Alkitab sebagai landasan pelayanan pastoral counseling dan deliverance ministry serta buku-buku penunjang. Ya, model tersebut terdiri dari model materi dalam berbentuk buku panduan. Maka dari itu model deliverance ministry dalam pastoral counseling ini dilakukan dengan pendekatan 7 langkah deliverance ministry dalam panduan Alkitab, diangkat untuk selain pada pelayanan pengampunan dosa dan juga kelepasan kuasa kegelapan. Oke, hipotesisnya gereja membutuhkan model tersebut, yaitu model deliverance ministry dalam pastoral counseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta. Mengingat tadi jemaat memerlukan pembinaan dan bentuk pelayanan tersebut. Selanjutnya, metode yang dipakai atau dipergunakan adalah metode research and development, yaitu metode pengembangan. Penulis menganggap metode ini adalah metode yang paling cocok karena sesuai dengan tujuannya, yaitu hendak mengembangkan model atau membuat produk yang baru. Model yang dipilih ini, model penelitian dan pengembangan yang dipilih adalah oleh Borg and Gall. Di sini ada kutipan bahwasannya Borg and Gall ini dari 10 tahap bisa dipersempit atau skalanya diperkecil menjadi sesuai kebutuhan. Sedangkan peneliti menggunakan 5 tahap di dalamnya. Inilah tahapan-tahapan dari Borg and Gall yang dipergunakan, yang diimplementasikan. Yang pertama adalah adanya identify atau potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Terus yang ketiga, desain model. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima adalah revisi desain. Ya, untuk potensi dan masalah ini didapatkan dari wawancara bersama gembala gereja tersebut untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan itu seperti apa terkait dengan kebutuhan dari penelitian, yaitu deliverance ministry dalam pastoral counseling Kristen. Selanjutnya, pengumpulan data itu ada beberapa tahapan-tahapan. Peneliti berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat sebagai landasan utama untuk membentuk model tersebut, dan juga dibantu dengan literatur deliverance ministry maupun juga pastoral counseling, beserta juga data untuk desain dari tampilan buku panduan tersebut di dalamnya.
Oke, desain model tersebut yang ketiga, langkah ketiga, di dalamnya juga terdapat tahapan-tahapan. Ada langkah pengembangan produk, penyusunan panduan, dan juga hasil. Di dalamnya itu kalau untuk dari langkah pengembangan produk, yang pertama peneliti berusaha untuk memahami program sebelumnya itu seperti apa sih. Selanjutnya berusaha untuk mengembangkan apa yang dibutuhkan dengan panduan yang akan dibuat oleh peneliti tersebut. Selanjutnya ini tahap penyusunan panduan. Didasarkan dari apa yang dibutuhkan, apa yang ditemukan, juga data-data yang dikumpulkan, lalu disusun menjadi sebuah panduan di dalamnya, berbentuk buku panduan. Yang ketiga itu ada hasilnya, hasil dari buku-buku panduannya. Saya akan membagikan hasil-hasil untuk bapak-bapak. Sorry bapak, silakan. Ya. Ini adalah salah satu model yang dirancang oleh penulis. Oke. Berdasarkan langkah-langkah yang dibuat oleh Borg and Gal tadi. Selanjutnya dari model yang ada lalu dikembangkan, model yang telah dikembangkan tersebut diajukan kepada beberapa ahli. Yang pertama ada ahli materi dan yang kedua ada ahli desain, ahli media bertujuan untuk memvalidasi hasil dari buku tersebut apakah layak, apakah sangat layak, kurang layak ataupun tidak layak, seperti itu. Selanjutnya dari hasil validasi tersebut didapatkan revisi dan peneliti menerima saran, kritik dan masukan dari ahli-ahli, kemudian memperbaiki di tahap revisi tersebut. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sendiri menggunakan adanya kumpulan angket, dokumentasi dan juga wawancara. Selanjutnya untuk pengukuran data yang didapatkan dari ahli materi, peneliti menggunakan skala Likert dengan rumus seperti ini dan juga ada pernyataan, skornya dan juga kriteria seperti ini. Dan di bawah ini adalah hasil dari akumulasi dari ahli materi dan juga ahli media yang telah dihitung. Selanjutnya ini yang tadi yang bapak-bapak pegang bisa penyusunan produk desain ini. Dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan di dalamnya terdapat 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan juga bagian terakhir. Bagian pertama itu lebih kepada teori-teori sebenarnya yang dikumpulkan oleh peneliti tentang deliverance ministry, pastoral counseling, terus ada keterkaitannya dan sebagainya. Sedangkan bagian kedua itu terdapat kegiatan deliverance ministry. Jadi kegiatan pra sebelum, saat kegiatan, dan juga yang terakhir itu adalah kegiatan setelah pasca. Yang ketiga, bagian yang ketiga ini yaitu model yang dikembangkan itu ada 7 langkah deliverance ministry di dalamnya. Yang keempat itu ada satuan acara pelayanan, di dalamnya itu terdapat tahapan-tahapan dari pertemuan-pertemuan, baik pertemuan pertama dan selanjutnya. Terus yang terakhir kesimpulan dan juga daftar pustaka. Ini dari semuanya ini adalah salah satu revisi yang dilakukan oleh salah satu ahli materi, di mana di dalamnya itu ada perbaikan, ada 2 perbaikan dari buku yang akhirnya direvisi oleh peneliti. Selanjutnya dari kesimpulan yang ada berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan dalam bentuk buku panduan model deliverance ministry dalam pastoral counseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta menjadi produk yang tepat untuk pelaksanaan deliverance ministry dalam pastoral counseling Kristen di gereja. Panduan model ini menolong gereja dalam melaksanakan deliverance ministry secara khusus hamba Tuhan dan pengurus gereja untuk melakukan tugas tersebut, tugas tanggung jawab tersebut. Nah, panduan deliverance ministry dalam pastoral counseling ini tadi dibagi menjadi 4 bagian, khususnya di langkah ke-7 itu. Dan terakhir, model panduan deliverance ministry ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan hasil penelitian, dinyatakan layak digunakan dengan revisi kecil. Hal ini diperoleh melalui data dan skor, hasil skor pengisian angket oleh ahli materi dan juga ahli media tersebut. Rekomendasinya atau sarannya ada buat gereja, bagi hamba Tuhan, dan juga mahasiswa sesuai dengan yang tadi saya bacakan di abstrak.
Terima kasih Bapak-bapak. Baik, terima kasih. Iya Pak. Kita mulai dari yang paling senior, monggo Pak Awas. Gitu. Duh, gawat nih. Dari senior dulu Pak. Mita, apa kabar? Puji Tuhan Pak, deg-degan. Sehat? Sehat Pak, puji Tuhan. Mita lahir di mana? Saya lahir di Malang Pak. Di Malang. Ya, Lama waktunya kamu di Malang atau di mana? saya lahir di Malang saat orang tua di sini. Pelayanan di YPPII, saya itu 3 tahun ada di Kota Batu. Selanjutnya dipindah tugaskan ke Jakarta. Jadi dari 3 tahun sampai sekarang 30 tahun lah Pak saya di Jakarta. Ya. Ya, Ayahmu apa pekerjaannya? pendeta Bapak. Oh, pendeta. Ya, Ya. Dari latar belakang itu, saya punya maksud, biarpun ini sudah baik sih. Tulisanmu ini baik. Apa perlu ditambah sekali? Sudah baik sekali. Nah, tapi melihat Anda ini lahir dan hidup pada zaman milenial, sebenarnya saya tidak mau ada kesalahan dalam tulisan yang Anda buat. Artinya sebaik mungkin saudara berusaha. Tapi kalau saya baca sepintas ini, nggak tahu apa jawabanmu. Tesis ini tidak layak uji. Yang pertama, tidak ditandatangani dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. ya, Yang kedua, tidak ada lembar pernyataan. iya Pak. Nah, hanya dari segi fakta itu aja. Mengapa? Ya, pertama saya minta maaf untuk cover depan juga saya salah Pak. Jadi sebenarnya data yang sudah saya kumpulkan di tempat percetakan itu sudah lengkap. Tetapi pas saya datang ke tempat penjilitan itu ada beberapa kesalahan seperti ini, cover di depan yang harusnya tulisannya hanya tesis, tapi dibuat sama dengan cover yang di dalam. Selanjutnya lembar pernyataan juga yang dimasukkan yang kosong. Ada tapi. Ada Pak. Itu. Terus ada juga lampiran yang kurang sebenarnya Pak. Ya, karena itu syarat untuk ujian. Yang kedua, persetujuan pembimbing 1 dan 2. Oh iya. Untuk persetujuan juga saya mohon maaf Pak. Karena memang kesalahan saya dalam lambat membuat tugas ini. Jadi perjalanannya jadi sempat stuck dan akhirnya jadi terburu-buru dekat dengan tanggal hari ini. Ya. Jadi tidak sempat untuk menandatangani. Jadi Mita, kalau ujian itu fakta. Oke Pak. Kita menguji fakta, kenyataan-kenyataan. Pasti maaf itu di depan kita, tapi kesalahannya harus diselesaikan. Siap Bapak. Nah, kamu lihat misalnya yang kedua itu ketelitian yang seharusnya kan manusia milenial itu teliti. Kalau manusia kolonial mungkin kurang memahami dunia masa kini. Tapi Anda lihat misalnya itu lembar persetujuan itu. Itu aja kamu sudah salah dua salahnya. Yang pertama, kamu jelaskan Anda itu tidak mengenal pembimbing 1 itu ya, yang pendeta suka berpantun. Apa salah kamu menulis namanya itu? Salahnya itu ada 2. Apa salahnya? Penggunaan kata ya Pak. Ya, I dan Y. silakan Iya, Anda ini. Nanti kalau kamu nggak tahu, saya kasih tahu. Bilang aja nggak tahu. Saya nggak tahu Nama Pak Pak. Freddy Purwanto itu salah. Iya Pak. Nama Selumil Takaliwang itu salah.
Saya minta maaf hanya untuk mengatakan hal yang kecil itu dalam tulisan penting. Oke, kalau nggak tahu kamu salahnya itu Pak Freddy Purwanto itu D-nya itu besar, R-nya kecil. Oh iya Pak, maaf Pak. Nah, apa bedanya D besar, R kecil dan D besar, R besar? Kurang tahu Pak, kurang Ya, paham. kurang tahu, kamu catat aja. Kamu tidak tahu, saya hanya menilai. Kamu tidak tahu, itu mempengaruhi penilaian yang saya anggap kamu orang milenial. Iya Pak. Yang kedua, Bapak Takaliwang itu apa yang kamu salah menulisnya? Nggak tahu ya? Bilang nggak tahu? Nggak tahu Pak. Nah, nggak tahu. Kalau menulis nama orang sebelum gelar itu harus koma. Kalau titik itu yang di depannya itu nama orang. Oh iya. Ya. Nah, yang berikutnya, jadi lembar pernyataan tidak ada. Yang saya harapkan kesempurnaan dari Anda, abstrak. Baris kedua dari bawah, pembelajaran. Ini bahasa baru atau salah ketik? Pembelajaran. Salah ketik Bapak. Ya, Mohon maaf. jadi salahnya itu bukan kamu, salahnya komputer ya. Tangan saya Pak. Hah? Tangan saya. Makasih Bapak. Sekarang kata pengantar. Oke. Nomor 1, salahnya 2. Iya Pak. Nomor 2, salahnya 1. Nomor 3, Salah juga. salahnya 2. Apa itu? Nanti konsultasi dengan pembimbing 1 yang sangat teliti. Nomor 6 itu salahnya 1. Nah, apa salahnya? Konsultasi. Ini saya baca tulisanmu ini lembar demi lembar. Berbeda yang tadi ada tesis yang diberikan 15 menit sebelum ujian. Nah, itu memang gaya baru, gaya masa kini. Tapi nggak apa-apa, saya ikut ujian, menguji. Kita ke bab 1, halaman berapa itu? Halaman 1 ya, bab 1, halaman 1. Nah, itu Anda tanyakan kepada pembimbingnya, itu sebelum menuliskan bab itu berapa jaraknya dari atas itu? Jaraknya itu ada peraturan. Ya, ada peraturan. Juga di bawahnya ada beberapa kesalahan, tapi saya hanya mengatakan peraturan ke atas, peraturan ke bawah itu ada peraturannya dalam penulisan. Ada pedoman ya penulisan skripsi ya. Jadi kamu perhatikan pedoman itu. Halaman 7 juga ada 2 kesalahan. Nanti kamu lihat aja. Halaman 5, halaman 4 tadi ada kesalahan. Halaman 5 ada kesalahan. Nah, biarpun yang saya bilang salah ini belum pasti salah. Kamu nanti setelah lihat apa yang saya kerjakan ini, kamu cari alasannya. Misalnya halaman 7. Kalau saya mengerti itu, kalau menulis Alkitab itu, misalnya perjanjian baru. Perjanjiannya itu harus besar, barunya itu harus besar. Nah, bagaimana itu? Apa memang seperti itu? Halaman 8. Halaman 8 paling kanan di atas.
Ini bahasa baru atau komputernya itu seenaknya aja menyalakan kamu? Baris kedua Iya Pak. dari kanan, menghancurkan datau. Tidak tahu saya datau itu apa itu. Nah, kalau nanti dilihat apa yang saya buat di lembaran Anda ini, belum pasti salah, tapi kamu harus memberikan jawaban atau lihat di kamus apakah memang yang saya koreksi itu salah. Kalau benar ya silakan aja. Tapi kalau ada beberapa kesalahan, kamu perbaiki. Karena tadi saya sudah bilang, Anda itu hidup zaman sekarang. Zaman sekarang itu, dan saya melihat Anda itu terlalu ideal ya. Kalau saya salah itu seharusnya dimaafkan. Kalau Pak Dewa Kabisi salah seharusnya dimaafkan. Orang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak ada maaf. Harus sebaik-baiknya dalam tulisan. Oke, itu yang secara fakta ya. Tapi nggak tahu apa itu diizinkan sama pembimbing satu, saya nggak tahu. Oke. Sekarang judul. Apa judulnya itu? Judulnya Model Deliverance Ministry dalam Pastoral Counseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta. Ya, kalau di Indonesia kan semuanya apa itu? Model pelayanan pelepasan dalam Pastoral Counseling Kristen di Gereja Misi Kristus Ya, Jakarta. model. Dan Anda udah punya buku ini dan saya sempat baca ini. Ya. Biarpun baru berapa menit bacanya. Nanti saya tanya satu aja. Tanya langkah yang keempat. Tapi nanti aja. Oh iya Pak. Apa namanya itu? Model itu ya. Model hasil akhirnya seperti ini. Iya Bapak, buku panduan. Ya, panduan. Panduan model. Tapi Anda tahu atau enggak, di dunia ini, di Indonesia, terutama dalam IPPI, ada namanya itu kebebasan roh dengan otoritas, tidak mau terikat. Saya yang berkuasa, terserah saya ngatur apa yang saya katakan Anda turut aja. Jadi buku gini, model-model gini, itu tidak selalu baik. Nah, saya minta tanggapi dulu ini. Kalau ada orang berpendapat no book, tidak perlu catatan, tidak perlu tata dasar, tidak perlu anggaran rumah tangga, tidak perlu model-model gini. Tanggapan Anda gimana? Perlu atau seperti yang tadi saya katakan, sebagian orang Roh Kudus itu dipakai lagi. Kekuasaan saya yang harus Anda perhatikan. Gimana dengan buku ini? Ya, terima kasih Pak untuk sarannya, pertanyaannya. Kalau untuk saya pribadi, kedua pernyataan Bapak tadi saya setuju sebenarnya. Tapi akan lebih baik apabila ada satu model atau satu buku yang memang dirancangkan untuk menjadi pedoman seperti itu Pak. Kalau untuk masalah kebebasan roh, memang pada pelayanan pelepasan sendiri ada apa ya? Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa menggunakan pedoman tersebut. Sepertinya contohnya ada konfrontasi langsung dari iblis, tiba-tiba kerasukan, memang nggak bisa kita ambil langkah dari yang saya buat itu, dari 7 langkah itu, nggak bisa kita melangkah sesuai tahapan, tapi memang harus ada gerakan langsung tersebut, seperti itu Pak. Tapi akan lebih baik apabila penelitian ini memang difokuskan kepada Gereja Misi Kristus itu. Mereka memang sudah ada pelayanan pelepasan, tapi belum ada model panduan seperti itu Pak, disesuaikan. Jadi ini pedoman. Iya Pak. Tapi tidak mutlak berlaku 7 langkah ini.
Atau mutlak? Berlaku, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus ambil langkah langsung. Misalkan harus langsung mendoakan, ada di langkah ke berapa gitu. Ya. Kan ada tahapan-tahapannya, Pak. Sekarang kepada isinya, gereja yang Anda teliti, gereja Kristen, apa namanya? Gereja Misi Kristus, Pak, Jakarta. Gereja Misi Kristus Jakarta, Gemkris. Misi Kristus Jakarta. Setelah Anda meneliti, apakah semua anggota gereja hamba Tuhan sudah mengalami pelayanan pelepasan? Berapa persentasenya? Ya, kalau untuk setiap anggota gereja maupun pengurus, semua sudah dilayani pribadi dan juga pelayanan pelepasan, Pak. Karena itu akan akan adanya fakta di lapangan di gereja tersebut, dibentuklah panduan tersebut. Karena memang dibutuhkan untuk jemaat, anggota jemaat untuk mengalami ataupun juga merasakan kehadiran Tuhan melalui kelepasan pelayanan yang dijalankan. Pengurus ya? Ya, pengurus dan juga anggota jemaat 100%. Kamu ada persentase atau mau pakai kata umumnya? Sudah dilayani pribadi pelepasan atau ada angka yang kamu persentasenya berapa? Atau semua? Sebenarnya semua, Pak, tapi memang kekurangan saya tidak mencatat berapa persentasenya, berapa jumlah orangnya tersebut, Pak. Ya. Terakhir, ini kamu punya ini? Iya, ada? Pak. Buka halaman 13. Saya minta penjelasan. Langkah keempat. Langkah keempat itu di mana konselor mengiring konseli untuk menyadari satu itu dosa okultisme, dua itu dosa perbuatan manusia, dua itu aja ya. Jadi okultisme dan dosa perbuatan manusia. Apa menurut Anda ini lengkap secara teologis? Apa yang langkah yang keempat ini? Ya, untuk landasan dasar pembuatan dari materi ini didasari dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti yang pertama, okultisme itu berhubungan dengan spirit atau roh-roh kegelapan. Itu ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang mendasari, seperti dunia animis, terus dunia berhala, kutuk turun-temurun, dan sebagainya. Selanjutnya itu yang kedua adalah dosa perbuatan manusia. Seperti yang di Galatia 5, Pak, ayat 19 sampai 21, itu yang berkaitan dengan kedagingan manusia. Ya. Dasar manusia. Bagaimana Anda menanggapi tanpa berbuat dosa, manusia itu berdosa? Ya, Pak. Bagaimana Anda menanggapi? Pada dasarnya memang kejatuhan dosa manusia itu sudah ada di Kejadian 3 itu ya, Pak. Sudah ya? Itu udah garis turun-temurun, kutuk garis turun-temurun gitu. Tanpa berbuat dosa? Tanpa berbuat dosa, pada dasarnya manusia sudah berdosa. Nah, itu biasanya disebut apa itu? Dosa itu? Kutuk turun-temurun ya, Pak? Hah? Garis kutuk, Pak. Garis kutuk, dosa garis kutuk keturunan. Dari kutuk? Ya. Nanti kamu kembangkan Ya. dosa kutuk, dosa pertama itu disebut sin. Sin. Sin tanpa S. Sin. Keadaan berdosa. Oh, Atau dosa natural. natural. Tidak harus berbuat dosa, tapi manusia itu berdosa. Siap, Bapak. Nah, yang kedua itulah yang Anda katakan ini sins tambah S, Sins. jamak, perbuatan, kelakuan. Nah, itu manusia itu berdosa. Nah, yang pertama tadi maksud saya kamu punya banyak ayat tentang itu selain kitab Kejadian. Manusia itu berdosa tanpa dia berbuat dosa.
Dan gejalanya itu bukan hanya okkultisme. Pokoknya tidak perlu Tuhan itu dosa. Menolak Tuhan itu dosa. Tidak tertarik Tuhan Yesus itu dosa. Tentu kenyataan yang paling krusial itulah orang diikat oleh okkultisme, kuasa-kuasa gelap. Dan kuasa gelap itu saya mau supaya Anda juga berpikir, kuasa gelap zaman sekarang jangan hanya diterjemahkan orang kerasukan setan, tapi orang sehat tapi sakit. Namanya luka tidak berdarah. Kelihatannya sehat, gagah, kaya, tapi tidak perlu Tuhan. Nah, itu kebanyakan di dunia ini sekarang. Seperti itu. Bapak, terima kasih, Pak. Aman, Pak. Mana Bapak ini? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan banyak Bapak. berkati. Tuhan berkati. Salam untuk keluarga. Siap Bapak. Dan mendaftarlah kepada S3. Haleluya ya Pak. Ya, kita lanjutkan kepada Pak Selvi kali ini. Kenapa dibilang pelepasan? Pelepasan itu sendiri menurut saya pribadi adalah di mana ada sesuatu yang mengikat dan pada akhirnya hal itu dilepaskan atau dibebaskan. Dan kalau dikaitkan dengan penelitian ini, untuk materinya sendiri adalah deliverance ministry dalam pastoral counseling ini, di mana pelayanan pelepasan berarti orang yang melayani untuk orang tersebut, konseli tersebut dilepaskan atau mengalami kebebasan, kelepasan, seperti itu Pak. Nah, ini kan di gereja ya. Ya. Berarti di gereja ada orang yang terikat. Di gereja ada orang yang terikat. Kalau untuk terikat, saya setuju mengutip tadi pembicaraan dari Pak Awas bahwa ada orang yang memang tidak kelihatan dia kerasukan, dia tidak kelihatan sakit, tapi dia kelihatan sehat, tapi memang dia ternyata dirasuk oleh roh. Karena roh sendiri itu kan tidak terlihat, Pak. Jadi untuk pelayanan pelepasan memang konsepnya itu nggak selamanya harus kerasukan dulu, ngerasa gelisah dulu baru dilayani, tapi memang gereja sendiri di lapangan, di gereja sendiri itu memang ada pelayanan pribadi yang memang di dalamnya itu ada mengarahkan konseli tersebut atau jemaat yang dilayani tersebut untuk ayo kita doa untuk melepaskan baik garis kutuk maupun juga perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Seperti itu Pak. Nah, kan yang mengikat ini tidak kelihatan. Ya. Alias setan-setan dan roh jahat ya. Apakah dari hasil ini ya, pengamatan dan sampai muncul ini, bagaimana saudari meyakinkan bahwa ada yang tidak kelihatan mengikat? Padahal kan mungkin ya, tidak semua orang percaya bahwa setan itu ada. Itu bagaimana? Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana kita bisa meyakinkan jemaat lah ya, bahwa orang bisa terikat oleh katakanlah setan-setan dan itu tidak kelihatan. Nah, tapi ya, jemaat mungkin katakan, saya sendiri tidak terlalu percaya adanya ikatan itu dan juga tidak terlalu percaya bahwa setan bisa mengikat saya. Nah, kira-kira menjawab nggak pertanyaan ini dari hasil-hasil ini? Dia tidak percaya. Ya. Saya rasa saya tidak perlu. Nah, bagaimana penulis? Kalau untuk dari hasil model yang dibuat dan penelitian yang telah dijalankan, memang ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa banyak orang Kristen yang tidak percaya dengan adanya setan, atau bahkan mereka percaya bahwa ya kalau udah Kristen seperti itu nggak mungkin dirasuk, nggak mungkin kerasukan. Dan kebanyakan pemahaman di gereja itu, pemahaman jemaat di gereja itu tidak diberikan oleh baik gembala maupun pengurus, yang sampai pada akhirnya mereka itu kehilangan arah gitu loh Pak. Jadi ya kalau menurut saya sebenarnya bergantung lagi kembali
pada gembala dan juga pengurus yang memang harus punya keyakinan dan hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan adanya keberadaan si roh-roh jahat tersebut yang tidak kelihatan tapi menguasai jemaat. Ya, jadi itu yang mungkin saya tanyakan lanjutan ya. Bagaimana meyakinkan jemaat bahwa itu ada? Betul. Untuk meyakinkan itu baru sendiri. masuk sini nanti. Ya, untuk meyakinkan itu sendiri diberi pemahaman dari setiap penyampaian firman Tuhan, bisa dari penyampaian firman Tuhan, atau adanya kalau di gereja itu ada kelompok belajar firman Tuhan atau KBFT atau pendalaman Alkitab. Dari situ bisa dipergunakan di waktu itu untuk menyampaikan pemahaman secara khusus di dunia spirit yang ini Pak, okultisme ini. Ya. Sehingga jadi Tuhan Yesus kan bilang, mungkin kamu tidak percaya sama saya bahwa saya adalah Mesias gitu ya. Tapi lihatlah tanda-tanda yang kulakukan mujizat-mujizat ini, supaya kamu percaya. Nah, jadi maksud saya, kadang-kadang kalau hanya pemahaman tidak cukup. Perlu ada satu gebrakan rohani, sehingga setan-setan yang sembunyi itu ketahuan. Nah, itu ada nggak di sini, dalam tulisanmu ini? kalau itu belum ada Pak. Belum ya? Mungkin kalau yang saya bisa simpulkan dari pembicaraan Bapak tadi, langkah-langkah selanjutnya seperti gerakan-gerakan yang dibuat oleh gereja seperti kayak misalkan contohnya KKR gitu ya Pak. Belum ada sih Pak. Kalau untuk di tahap follow up memang kami saya membuat seperti kayak konseli atau jemaat itu diarahkan untuk aktif di kegiatan-kegiatan ibadah, ikut pendalaman. Tapi kalau untuk sampai sedetail ada KKR dan sebagainya belum saya rinci Pak. Mohon maaf ya. Iya, jadi kan ada dua model bukan model ini ya, dua fenomena. Yang satu, orang itu dia kerasukan, habis itu kita doakan. Tapi kan itu tidak banyak. Iya. Nah, lalu model kedua adalah kita katakanlah membongkar pekerjaan kuasa kegelapan, sehingga akhirnya orang sadar ternyata saya ada terikat, maka saya perlu pelayanan pelepasan. Nah, itu yang peneliti harus pikirkan ya, sehingga karena kalau kebanyakan orang kalau tidak kerasukan saya nggak perlu ini, kan gitu. Nah, itu tantangannya begitu. Oke, kemudian kalau misalnya ya, atau yang peneliti pelajari ya, acuan pelayanan pelepasan itu apa atau siapa atau bagaimana acuannya? Untuk acuan pelayanan pelepasan itu terdapat pada pribadi Yesus itu sendiri. Bagaimana cara Yesus melayani, bagaimana cara Yesus menyelesaikan setiap kuasa-kuasa gelap yang terikat dalam setiap kasus-kasus di firman Tuhan. Ada banyak contoh bisa kita lihat, itu bisa kita contohkan. Tuhan Yesus tidak pernah buat Nggak pernah Pak. 7 langkah deliverance ya? Tidak. Jadi kalau Tuhan Yesus misalnya ada di sini, lalu menilai tulisan Meta ini, menurut Meta kira-kira Tuhan bilang apa? Mantap nak, lanjutkan. Ya, maksud saya, ya nanti kita akan ke arah situ ya. Oke Pak. Tapi dulu itu tidak pernah ada model. Apa yang Meta ingat Tuhan Yesus katakan tentang pelayanan pelepasan? Yang paling saya ingat Untuk dari ya. pelayanan pelepasan itu di ayat-ayat firman Tuhan yang ada Pak. Pasti loh. Ya, ayat firman Tuhan. Yang paling saya ingat apa? Yang paling saya ingat itu yang ada di Matius ya Pak. Iya, ada 28 pasal. Yang apa isinya? Matius 18 ayat 18 dan 19. Tentang apa itu? Tentang 2 orang yang harus dilepaskan doa. Doa untuk melepaskan, doa untuk pelepasan Pak. Maaf Pak, saya cari dulu ya Pak. Oke, ya kita lanjutkan dulu ya. Ini sambil dipikirkan ya. Tuhan Yesus kira-kira melakukan pengusiran setan, dia pakai banyak langkah atau bagaimana? Tidak Pak, dia langsung Langsung berkata-kata, ya. Karena menurut saya pribadi kuasa Tuhan itu berbeda dengan kuasa manusia. Sedangkan
Tuhan itu maha kuasa, sedangkan manusia itu diberi kuasa. Jadi apa yang kita jalani, entah kita melepaskan menjadi medium untuk melepaskan orang dalam pelayanan pelepasan itu, Medium. memang ya maksudnya perantara Pak, ya, menjadi perantara. konselor ya. Ya, jadi perantara untuk melepaskan atau konselor untuk melepaskan konseli. Kuasa yang di dalamnya itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan, ada otoritas di dalamnya. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri adalah dialah otoritas tersebut, kuasa tersebut. Jadi dia Ya, sekarang kan panutannya Tuhan Yesus nih. Ya Pak, Tuhan Yesus tidak pakai banyak langkah kan? betul Pak. Lalu kenapa Meta yakin dengan tulisanmu ini saya perlu 7 langkah? Ya, kalau untuk kenapa harus 7 langkah, setelah saya mencoba menggali dan juga menemukan beragam data baik dari firman Tuhan maupun juga buku-buku yang mendukung, baik dari segi deliverance ministry maupun juga pastoral counseling Kristen, buku 7 langkah itu disesuaikan dengan tahap-tahap yang juga diterima oleh peneliti berdasarkan tahapan dari pastoral counseling Kristen. Jadi tahapan-tahapan yang ada di pastoral counseling Kristen dalam pendekatan, baik approach dan sebagainya sampai terakhir itu dipadukan, dipergunakan juga Pak maksudnya. Jadi Menyimpulkan ada 7 tahap yang harus dilakukan. ini mengembangkan atau menyempurnakan? Mengembangkan Pak. Mengembangkan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, maksudnya mengembangkan kan dari siapa yang pernah buat itu duluan kan ada. Siapa Kalau untuk yang pernah duluan siapa? itu di gereja Pak, Bapak saya sendiri. Itu Tuhan Yesus dong yang duluan. Oh iya. Kalau Makanya saya tanya, mengembangkan atau menyempurnakan? mengembangkan. Ya, jangan salah jawab. Tunggu Pak, tolong Pak. Pelayanan pelepasan, pengusiran setan, ini kan menjadi 7 langkah nih. Padahal langkah-langkah Tuhan Yesus kan sebenarnya tidak terlalu ribet kan? Betul. Nah, itu Meta membuat ini, itu mengembangkan atau menyempurnakan atau apa? Dari yang Tuhan Yesus lakukan. Oh, jadi dari Tuhan Yesus. Kalau dibilang mengembangkan, iya Pak, karena mungkin saya menggunakan tahapan-tahapan di dalamnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang sekali satu tahap, cukup satu tahap dan langsung berbeda gitu. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus mungkin perlu 1 tahap mungkin ya. Iya. Kan dia ketemu, selesai. Sedangkan kita perlu 7 langkah. Nah, itu yang kalau ada orang bertanya, kira-kira Meta jawabnya bagaimana? Kenapa harus 7 langkah kalau bisa 1 langkah? Apa jawabmu? Ya, jawaban saya adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang diteliti dan juga baik secara pengumpulan data dan yang teliti sebelumnya dari teori maupun juga praktiknya digabungkan menjadi satu, pada akhirnya terciptalah ada 7 langkah yang harus dilakukan, ya Pak. Jadi Tuhan Yesus tuh kalau ngusir setan bagaimana sih? Tuhan Yesus usir setan langsung aja Pak, nggak perlu pakai. Nggak ada Bahkan prosedurnya. tanpa dia berseru, orang yang sakit menjamai jubahnya langsung sembuh. Tapi kenapa tidak banyak langkah tapi efektif sekali? Ya, Sedangkan kita mungkin 7 langkah tapi kita perlu 1-2 hari. Ya, kembali lagi ke pembicaraan saya sebelumnya. Masa yang tadi ya, Ya. Tuhan itu ya. Tuhan Apakah ada itu. faktor-faktor yang lain? Faktor lain memang karena ini sebuah buku panduan Pak, atau yang memang bisa dipergunakan untuk kedepannya. Jadi harus dibuat secara terperinci, ada teori di dalamnya, ada tahapan-tahapan di dalamnya, dan juga materi-materi yang tersusun memang pada dasarnya panduan ini didasari oleh Alkitab. Jadi ada banyak referensi ayat-ayat yang dipakai. Sekarang mungkin nggak seorang manusia melakukan pelayanan pelepasan dengan tahapan yang sangat singkat atau simple gitu? Mungkin Pak. Kok bisa? Katanya manusia, kan Iya. yang acuan kita kan Tuhan. Yaitu bagaimana Tuhan mau memakai orang tersebut saat orang tersebut memang Tuhan izinkan untuk menengking dan mengusir setan, itu terjadi seizin Allah Pak. Bisa dalam langsung sekali doa langsung lepas atau seperti itu dan lainnya.
Iya, karena kalau kita bisa cepat, kenapa harus banyak langkah kan? Betul. Ya. Betul, Pak. Betul ya? Betul, tapi karena disesuaikan dengan tadi kebutuhan tadi, jadi ada satu panduan yang memang harus dirancangkan. Iya. Seperti Misalnya itu. sekarang ada 10 orang kerasukan, satu kali datang, terus Meta terapkan ini. Di dalam sebenarnya ada Pak kondisi-kondisi tertentu yang dicatat, bahwasannya tidak harus dari langkah pertama, tapi ada tahapan yang memang itu kembali lagi kepada sang konselor atau gembala maupun juga hamba Tuhan. Jadi di saat itu, saat Tuhan bisa berkata-kata, ini masalah spirit Pak dan tak terlihat. Jadi saat Tuhan berkata-kata untuk dia melakukan apa, dia bisa ambil keputusan entah itu. Jadi seorang manusia, katakanlah kita orang Kristen, bisa sebenarnya ya mengusir setan, menyelesaikan itu dalam waktu yang cepat. Bisa Bapak. Apa rahasianya? Alasannya? Apa rahasia? Mengapa bisa begitu? Karena pada dasarnya firman Tuhan berkata kalau kita diberikan kuasa untuk mengusir, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan juga salah satunya pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah mengusir setan. Berarti itu juga salah satu yang Tuhan berikan kuasa. Tapi bergantung kepada hambanya tersebut, apakah dia hidup dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau dia tidak dekat, berarti dia bersahabat dengan setan Pak sebenarnya. Seperti itu. Jadi nggak ada kuasa di dalamnya. Iya, karena dalam 7 langkah ini kan sebenarnya inti waktu mengusir setan itu kan sebenarnya hanya di salah satu bagian aja. Iya, betul. Ini kan lebih kepada kayak Persiapan. sesi-sesinya gitu ya. Tapi inti deliver ministry kan sebenarnya setannya muncul kerasukan dalam nama Yesus pergi kayak gitu. Nah itu yang perlu ditekankan di sini. Oh ya. Karena kita kan mengacu pada Tuhan Yesus. Lalu para murid tidak pernah pakai langkah-langkah juga kalau mengusir setan. Para murid mereka berhasil mengusir setan apa tidak? Bagaimana Bapak? Para murid, para rasul mereka berhasil mengusir setan apa tidak? Hanya Paulus ya Pak. Paulus apa Petrus ya? Iya. Kalau untuk murid-murid mereka gagal, sempat gagal. Justru gagal. Lebih banyak gagal atau berhasil? Gagal Pak. Kayaknya berhasil ya. Oh berhasil Gagalnya Pak. 1-2 kali. Ya. Berhasil Pak. Makanya murid datang dengan gembira, Tuhan, Oh, iya. kami setan-setan itu takluk, kami usir dalam nama Namamu, Yesus. iya. Tapi Tuhan bilang apa di situ? Karena namamu tercatat di surga. Bersukacitalah, Karena namamu. bukan karena setan-setan itu pergi, tapi karena namamu tercatat di surga. Dan setelah Pentakosta, tidak ada para rasul yang gagal mengusir setan. Dan tahap-tahapnya juga tidak banyak. Mereka hanya ketemu saja, bahkan mereka tidak tahu itu siapa. Ya. Jadi 7 langkah ini yang banyaknya itu sebenarnya dalam persiapan-persiapannya, lalu kemudian juga di follow up-nya nanti. Iya. Tapi sebenarnya inti daripada mengusir setan itu kan sebenarnya singkat pada jelas saja. Meta pernah mengusir setan? Untuk mengusir setan Maksudnya dalam konteks pelayanan pelepasan? pernah Pak. Pernah ya? Pergi setannya? Pergi Pak. Pergi ya? Berapa lama dia pergi? Setelah Langsung, berapa lama? Pak. Langsung ya? Berarti kayak Tuhan Yesus dong? Ada yang langsung, tapi conditional Pak. Ada yang langsung, ada juga yang nggak langsung. Ada yang tidak langsung ya? Ya, Kalau yang langsung berarti kan tidak perlu banyak tahap. betul. Tapi yang tidak langsung, ya kita perlu ada. Tahapan selanjutnya. Iya. Lalu Beta pernah diusir setannya? Pernah Pak. Pernah ya? Padahal kan seharusnya anak hamba Tuhan, orang Kristen, tapi tidak menyadari itu suatu problem besar ya. Tidak menyadari bahwa kita bisa terikat oleh Kuasa setan-setan. gelap. Ya, coba lihat sebentar di halaman 4, halaman bab 2. Bab 1 di ini ya, rumusan Masalah. ya, halaman 11 ya. Tujuan penelitian, bisa tolong dibaca?
Tujuan penelitian berdasarkan fokus dan rumusan masalah peneliti di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan model deliverance ministry dalam pastoral counseling Kristen di Gereja Misi Kristus Jakarta. Untuk yang kedua, untuk mengetahui ada kesalahan Pak, harusnya hasil dari pengembangan tersebut. Mohon maaf Pak. Tolong diperbaiki ya. Ya siap Pak. Kalau dua-duanya proses, kita perlu hasilnya. Betul Pak. Ya, harap ini salah saja ya, salah komputernya atau orangnya ya. Orangnya Pak. Ya. Ya, kemudian terakhir pelayanan pelepasan dalam konteks ya, orang kerasukan, ada yang modelnya orang dirasuk, ada orang yang dirasuk tapi tidak kentara. Nah, sekarang secara singkat, kalau yang kerasukan sih ya sudah ya, kita buat ini ya, yang maksudnya manifestasi. Sekarang yang dia kerasukan tapi dia tidak terlihat. Kira-kira ini bisa nggak menjawab? Kalau untuk buku panduan yang dikembangkan ini sebenarnya bukan hanya untuk orang yang kerasukan Pak. Jadi memang pelayanan yang ada di gereja sebelumnya, jadi konsep pertama adalah baik yang mau menjadi anggota jemaat itu mereka menyerahkan diri untuk digembalakan. Salah satu penggembalaannya adalah pelayanan pribadi. Nah, di dalam pelayanan pribadi itu diarahkan untuk didoakan, yaitu baik dunia okultisme dan yang tadi sebagainya. Nah, di dalam situ orang tersebut justru tidak kerasukan, tidak manifestasi, tapi memang dia ada dalam kondisi sadar. Nah, biasanya yang dilakukan oleh gembala itu adalah mengarahkan, menggiring pada akhirnya kita berdoa untuk pelayanan pelepasan, pengakuan dosa dan sebagainya. Dan di situ orang tersebut belum kerasukan. Setelah Lalu bagaimana kita tahu bahwa dia ternyata ada setannya padahal dia tidak kerasukan? Itu ada di setiap tahap Pak. Kita biasanya itu kalau dari hasil dari wawancara yang saya lakukan, biasanya saat pendeta tersebut mengarahkan dari setiap tahap-tahapan yang ada itu, dari setiap pembacaan firman, kadang ada respon dari konseli tersebut, penolakan dan sebagainya. Yang menentukan bahwa ini bukan hanya dia sendiri tapi ada rohnya ya. Iya. Itu ada di dalam tulisan ini. Kalau untuk keterangan detail nggak ada sih Pak. Ya, karena menguji bahwa ini hanya orangnya sendiri atau setan itu perlu Pak. Untuk dilengkapi. Itu yang menjadi seperti putaran lagi kalau kita cek gitu ya. Nah, karena ada perbedaan antara orang yang hanya bermasalah dengan daging, dengan dosa, tapi juga yang bermasalah dengan setan-setan. Iya. Nah, sekarang secara singkat terakhir, menurut Meta, apa bedanya orang hanya bermasalah dengan dosa pribadi atau dosa dari atas dengan kalau dia ternyata ada roh-roh setannya? Itu beda yang kelihatan gimana? Ini pendapat saya pribadi ya Pak. Ya pasti. Apa bedanya orang yang bergumul hanya dengan dosa kedagingan, juga satu lagi roh-roh yang mengikat. Ya, karena kan kalau pastoral counseling biasanya kan ke dosa-dosa yang kedagingan atau problem jiwa gitu ya. Kalau deliverance berarti kan ada yang mengikat. Ya. Itu yang membedakan apa? Kalau untuk membedakan, peneliti sendiri pemahaman tentang pelayanan pelepasan ini gitu, dari buku-buku yang dibaca dan yang sempat peneliti alami juga, saya percaya bahwa dalam kedagingan pun gitu, maksudnya dosa kedagingan pun itu bisa ditunggangi oleh roh-roh jahat. Apakah semua ditunggangi? Tidak Pak, maksudnya itu bisa yang saya tanya, bagaimana kita bedakan? Cara membedakannya ya sebagai konselor harus berdoa benar-benar terlebih dahulu sebelum pelayanan, supaya saat melayani orang tersebut
Bukan dia yang berkata-kata, bukan dia yang menyimpulkan, tapi Roh Kudus berkata-kata pada dia untuk membuka apa yang terjadi sebenarnya dengan konseling tersebut. Seperti itu Pak. Jadi memang konselor tersebut harus bergantung sama Tuhan dalam pelayanan tersebut, bukan dengan kekuatan dia sendiri. Seperti itu Pak. Ya, Untuk jadi bisa peranan membedakan. Roh Kudus itu sangat vital. Ya, peranan. Tanpa Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak melayani. Betul. Tapi harus kita semua penuh dengan Roh Kudus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Semi. Saudari Meta, bolehkah saya tahu sebenarnya apa sih kegunaan kajian teori dalam penelitian R&D? Kegunaan kajian teori itu untuk mencapai tujuan awal. Tujuan awalnya itu adalah kegunaan kajian teori ya Pak. Tujuan awalnya itu adalah pengembangan kan, untuk mengembangkan model yang ada. Ya, maksudnya kan setiap metode penelitian pasti ada kajian teoritisnya kan. Kalau tadi saya pakai fenomenologi pasti Iya. ada kajian teoritisnya. Saya pakai PTK pasti ada kajian teoritisnya. Nah di dalam R&D ini apa sih gunanya kajian teori itu? Untuk menjadi landasan juga Pak, landasan pengembangan model tersebut. Hanya untuk itu? Nggak hanya itu sih Pak, selain landasan untuk menjadi bagian dari model tersebut juga. Jadi orang yang menggunakan model tersebut tahu nih teori-teorinya sebelumnya tuh apa. Ya gini, kenapa kok harus dikembangkan? Apa kok harus dikembangkan? Kenapa kok harus dikembangkan? Maksudnya, ini kan mau mengembangkan ya, mengapa kok harus dikembangkan? Karena pada dasarnya melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan harus ada pengembangan. Dari mana kita tahu bahwa itu memang perlu dikembangkan? Dari mana kita tahu? Dari penelitian sebelumnya Pak. Ya? Dari penelitian sebelumnya, pra-peneliti. Maksudnya saya melakukan pra-penelitian dan di situ akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa oh ini harus ada model pengembangan sehingga pedoman yang dibuat atau pengembangan yang dilakukan itu bisa membuat pelayanan tersebut lebih efektif dan berjalan. Saya tidak setuju kalau orang mengembangkan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu berarti membuat. Mengembangkan itu berarti kan sesuatu yang sudah ada dikembangkan gitu. Tidak mungkin orang mengembangkan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Itu berarti membuat sesuatu yang baru gitu. Kalau ini kan mengembangkan. Berarti kan sudah ada tuh. Ya. Tuh ya. Sekarang dari mana saya tahu bahwa dia tidak tepat? Sehingga saya perlu mengembangkannya. Kalau untuk tahapan penelitian itu dari yang pertama tadi. Kenapa pentingnya teori-teori? Itu. Yang kedua itu dari kebutuhan yang disesuaikan. Kan dari teori kan teori itu kan untuk melihat itu ada gap atau enggak gitu ya. Ada gap atau enggak. Nah, sekarang teori yang mana, lalu mana yang dijustifikasi bahwa itu tidak tepat, yang lama itu. Yang tidak tepat yang mana, lalu teori apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa itu tidak tepat. Kalau untuk teori di dalam penelitian ini ada di bagian pendahuluan itu Pak, ada banyak referensi atau buku-buku. Gini, yang lama itu tidak tepatnya seperti apa sih? Dari mana kita tahu? Teori seperti apa sih yang kamu gunakan untuk menjustifikasi bahwa dia tidak tepat? Jadi saya perlu konfirmasi, yang lama itu tidak tepatnya seperti apa, lalu teori apa yang kamu gunakan sehingga kita bisa menjustifikasi itu tidak tepat. Iya. Gimana Pak? Mohon maaf Pak, ulang lagi. Jadi kan saudara mengembangkan yang sudah ada. Ya. Kalau saudara kembangkan, berarti kan ada suatu hal yang memang tidak tepat di sana atau tidak baik di sana sehingga dikembangkan. Nah, yang mana yang tidak baik, yang mana yang tidak tepat? Lalu teori apa yang saudara gunakan untuk menjustifikasi bahwa itu tidak baik atau tidak tepat? Gitu. Ya, kalau untuk teori yang mengatakan tidak baik dan tidak tepat pada kondisi yang ada, itu yang pertama nggak adanya model itu Pak, maksudnya tidak tertulis, tidak tersusun secara literatur. Jadi penulis, peneliti. Saya dari mana itu saya tahu? Dia gitu. Dari mana gitu? Katanya teori digunakan untuk melihat ketidaktepatan. Iya. Ya, teori apa itu? Gitu. Mungkin lebih kepada literatur yang penulis kumpulkan Pak, dari buku-buku.
buku-buku yang bernuansa deliverance ministry yang memang Gimana? Kira-kira teori yang mana kamu pakai nih? Kan lebih banyak nih. di pendahuluan Pak, kebanyakan. Oke, teori apa yang kamu gunakan sehingga ketidaktepatan apa yang muncul di sana? Ya, yang pertama karena teori bukan karena teori. Yang pertama karena memang gereja membutuhkan pelayanan pastoral counseling yang lengkap dan salah satunya itu adalah deliverance ministry. Jadi deliverance ministry itu dibutuhkan dalam pastoral counseling Kristen di gereja. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang telah penulis kumpulkan, Ya itu dibutuhkan. Terus ketidaktepatannya, saya tanya ketidaktepatan yang lama itu yang mana sih? tidak adanya program khusus Pak. Hah? Karena tidak ada, kalau gapnya itu tidak ada program khusus di gereja khusus untuk deliverance ministry. Sedangkan kalau kenyataannya dia digabungkan dengan pelayanan pribadi seperti itu Pak. Padahal di dalam tulisan saudara halaman 9 ini dikatakan deliverance ministry penting menjadi salah satu program khusus dalam pastoral counseling. Memang dia jadi satu bagian dari pastoral counseling kan? Ya ngapain harus dikhususkan lagi? Kan dia menjadi satu bagian di situ. Tapi tidak, pada dasarnya tidak semua gereja melakukan pastoral deliverance ministry. Saudara kan hanya untuk ini kan, bukan untuk semua gereja kan. Saudara kan di sini kan. Iya. Kan saudara memang dalam konteks gereja misi Kristus. Oh iya. Betul nggak? Iya Pak. Padahal di sana udah ada pelayanan pelepasan. Lah tidak tepatnya di mana gitu. Sehingga saudara harus kembangkan gitu. Oh tidak tepatnya. Atau tingkat keberhasilannya rendah di mana gitu. Kalau memang dia tingkat keberhasilannya rendah, rendahnya bagaimana? Kalau tidak tepat, tidak tepatnya seperti apa? Kalau untuk tidak tepat, menurut dari hasil penelitian penulis sendiri di lapangan berdasarkan wawancara juga, memang dibutuhkan Pak. Jadi berdasarkan kebutuhan yang ada dan juga yang sudah terjadi pelayanan-pelayanan sebelumnya yang sudah terjadi, ada beberapa hal yang memang dipertanyakan, diwawancarai oleh peneliti dan diajukan ke gembala tersebut, menyimpulkan pada akhirnya harus dibentuk gitu. Maksudnya dibutuhkan panduan juga gitu. Lah iya, kan kalau kita mau bikin bisnis kan kita harus bikin ini ya kan, uji Iya. kelayakannya dan sebagainya kan. Ini nggak ada soalnya gitu. Oh iya Pak, Iya kan? mohon maaf Pak. Tidak ada nih uji kelayakannya kan. Jangan-jangan kita bisa kembali kepada model Tuhan Yesus tadi, sekali aja selesai ya. Ngapain kita kembangkan lagi gitu. Nah, ketidaktepatannya itu kita belum melihat ketidaktepatannya di mana gitu, sehingga harus dikembangkan. Kalau dibutuhkan memang dibutuhkan. Karena di gereja itu ternyata sudah ada memang ada pelayanan pelepasan di sana gitu, ya kan. Nah, ketidaktepatannya ini kita belum melihat ketidaktepatannya. Harusnya kan dari secara teoritis tidak tepat tuh gitu, karena harusnya orang mengalami kemerdekaan dan sebagainya, ini enggak ya gitu. Lalu saya tertarik dengan begini ya, tertarik dengan percakapan dengan Pak Awas, dengan Pak Semi gitu. Saya tertariknya begini ya, di dalam validasi ahli ini ada satu item gitu, ada satu item yang itu Tidak. saya sangat tertarik sekali bahwa apa namanya itu, bentar ya, itemnya mana nih? Ada kejelasan indikator kalau nggak salah. Iya Pak. Iya ya? Itu yang mana tadi ya? Saya lupa ya. Saya baca tadi halaman berapa tadi? Kejelasan indikator itu yang mana tuh? Ada kan itu kan? Item itu kan? Nah, nomor 9 nih, halaman 69 kira-kira. Materi ini memiliki indikator-indikator yang jelas dan mudah dibuang. Indikator apa yang saudara buat? Indikatornya terdapat di kisi-kisi Pak sebelumnya. Apa itu indikatornya? Mana ya? Sebenarnya Pak. Materi ini punya indikator gitu. Berarti kan materi ini kan, gitu ya? Iya. Nah, indikatornya mana nih? Materi iya. Di halaman sebentar ya Pak. Kayaknya ada deh. Di bab 3 sih Pak, itu ada kisi-kisi dari Yang mana tuh? baik ahli materi maupun ahli media.
Sehingga dari kisi-kisi ini dikembangkan dan ditentukan indikator-indikator apa yang harus dilakukan. Dan di dalam buku tersebut, indikator itu maksudnya ini iya Pak. Indikator itu maksudnya ini gitu. Iya. Oke, kalau begitu saya tertarik dengan pertanyaan tadi begini. Bagaimana orang membedakan itu kerasukan dan tidak kerasukan? Harusnya kan kita punya indikasi gitu. Nah itu nggak ada indikasinya gitu. Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Indikasinya apa kalau ini sebenarnya diikat setan ini enggak gitu. Nah, seorang konselor kan pasti harus menemukan kan, indikasinya apa tuh? Ya, untuk indikasi berarti terkait dengan gejala-gejala ya Pak yang kita lihat. Harusnya ada dong. Pak Semi pasti kalau ini orang bisa rasakan kan gitu kan? Iya kan? Pas kalau seperti ini jelas nih gitu. Ya, itu kembali lagi ke jawaban saya semula yang udah ditanya oleh Pak Semi. Untuk mengetahui indikasi atau indikasi-indikasi apa itu yang terjadi, gejala-gejala apa yang dihadapi, itu memang balik lagi kepada konselor sebagai hamba Tuhan yang mendoakan. Kalau dia menggunakan kekuatan sendiri, dia tidak akan bisa menyimpulkan, atau jangan-jangan dia salah menyimpulkan. Tapi balik lagi ke hamba Tuhannya, kalau dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan dan juga dia benar-benar menjalankan pelayanan tersebut, merendahkan diri dan juga mempercayakan otoritas Tuhan itu berkuasa, pada akhirnya indikasi itu, gejala-gejala tersebut dia dapatkan dari Roh Kudus itu sendiri Pak yang berkata-kata. Wah kalau gitu tidak bisa kalau begitu gini, buku yang membedakan antara kerasukan setan dan schizofrenia harus dihapus tuh. Oh iya kan? Bener Pak. Kalau harus dihapus karena belum tentu dia pakai Roh Kudus. Iya betul. Berarti kan kalau ada buku itu, orang berarti kan bisa mendeteksi. Ini lo schizofrenia, ini lo kerasukan setan. Berarti kan ada indikasi umum yang harusnya bisa diceritakan, dituliskan gitu. Ya kan? Oke Pak, akan dilengkapi. Terima kasih Pak. Saudara hanya jawab Roh Kudus terus dan sebagainya, itu penting, itu yang utama. Tapi saudara ini sebagai peneliti harus menolong orang lain gitu loh. Itu nggak ada gitu. Nah, makanya indikator itu saya terganggu juga. Indikator apa ini gitu. Karena ada buku kalau nggak salah alumni I3 gitu Pak Julianto Simanjuntak ya, perbedaan antara kerasukan setan dan schizofrenia gitu. Ya itu penting tuh, indikasinya itu harusnya ada dong indikator-indikator itu. Lalu bagaimana? Lalu yang di dalam sebuah penelitian kita harus membedakan antara theoretical significance, statistical significance, dan practical significance. Ya, secara statistik sudah ada data statistik yang kita juga nggak akan membantah data statistik itu gitu. Ya, kita nggak akan membantah data statistik itu. Tetapi kalau secara praktis, practical significance belum tentu ini signifikan. Ya, mengapa demikian? Contoh dalam satuan acara pelayanan ini, yang pertemuan pertama itu membimbing konseli melalui 7 langkah deliverance ministry. Jadi 7 langkah itu sudah diitukan di sana pada pertemuan pertama. Dan 7 langkah itu berarti mencakup orang terima Tuhan Yesus. Nah, kalau orang sudah terima Tuhan Yesus berarti selesai dong langkah ini. Untuk pertemuan pertama iya Pak, kalau kondisinya bisa dilakukan dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Nah, ya, tapi ada follow up. Yaitu nanti berkelanjutan di follow up. Makanya buku ini bisa hanya statistical significance secara angka-angka, secara praktikal belum tentu. Satu, setiap konselor belum dibekali dengan indikasi-indikasi kalau nanti kejadian seperti ini bagaimana, ini seperti ini bagaimana, belum ada pembekalan itu. Yang kedua, kalau pada waktu pelayanan dia tidak kerasukan, ya, itu langkahnya seperti apa. Tapi kalau dia kerasukan, langkahnya seperti apa. Nah itu belum ada pembedaan. Gitu. Nah makanya buku ini bisa menjadi sesuatu yang statistical significance, tapi belum tentu practical significance. Itu yang saya amati dalam modul ini. Meskipun baru diberikan gitu, saya mencermati singkat gitu. Yang ketiga, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah misalnya di dalam satuan acara pembelajaran atau pelayanan ini
setiap tujuan pertama delivery ministry gitu ya. Lalu yang pertemuan kedua tujuan melanjutkan pelayanan sesi pertama. Lalu yang ketiga tujuan melanjutkan pelayanan sesi kedua. Yang keempat melanjutkan dan sebagainya. Jadi dalam buku panduan ini peneliti belum menuliskan apa sih hasil yang diinginkan di setiap pertemuan itu. Nah itu yang menjadi tujuannya harusnya begitu. Hasil yang diinginkan apa sih gitu. Nah kalau hasil yang diinginkan itu tercapai enggak? Kalau nggak tercapai bagaimana kita mengulangi dan sebagainya. Sehingga kita tahu bahwa ada kesinambungan antar sesi dalam panduan ini gitu. Sehingga saya kembali meyakinkan bahwa setiap penelitian begitu meskipun dia statistical significance tapi belum tentu dia practical significance. Ya. Meskipun didukung teori, secara teoritis dia significance gitu. Itu saya temui dalam beberapa ujian tesis yang saya uji gitu. Ya, saya singkat itu saja. Pak Semi ada tambahan? Cukup. Pak Awas silakan. Saya masih banyak sebenarnya, Ya. batasi aja. Iya Pak. Yang kedua, dalam buku ini bagian terakhir kesimpulan itu Oh ya. ada 5 kali disebut dapat. Nah maksud saya itu dari permulaan itu sudah dibilang 7 langkah ini dapat dipakai, tapi belum pasti kita harus menaati 7 langkah ini ya. Tapi kata dapat itu udah bagus lah, artinya tidak mutlak 7 langkah ini harus kita gunakan. Misalnya lihat dari segi kesimpulan, sudah itu dari kata pertama itu sudah dikatakan buku ini sebagai pedoman, tapi dapat dipakai. Tapi ada juga keistimewaan hamba Tuhan dapat memahami seseorang itu. Nah kalau kita baca buku psikologi, kesimpulan buku psikologi itu apa? Buku-buku psikologi di Amerika ada 200 sekolah psikologi dan di Indonesia juga semakin banyak. Satu penelitian tanpa mengandalkan Tuhan, bahkan tidak sebut nama Tuhan, tapi mereka itu hanya meneliti manusia secara saintifik, secara ilmu pengetahuan. Nah akhirnya mereka itu punya kesimpulan seperti ini. Seorang psikolog itu bisa membaca manusia itu seperti membaca buku. Nah saya kira ini juga kalau hamba Tuhan minta maaf seperti beliaunya Pak Yunus Lewakabisi, sahabatku yang tercinta itu, dan teman-teman lain. Orang baru menghadap kita, kita tahu orang itu siapa. Apalagi kita tambah dengan tanda-tanda untuk tahu indikasinya. Ya. Biarpun orang itu kelihatannya baik, kelihatannya sopan, tapi kita tahu sopan itu gimana itu dalam hatinya. Nah maka tadi kalau dibahas indikasi itu namanya pastoral counseling. Jadi pastor itu memahami orang yang berada di hadapannya. Teori apa aja kita pahami dia ini. Ini dari hatinya, dari emosinya, dari intelektualnya, dari menjual diri, itu kita tahu itu. Kita tahu. Nah apalagi kalau indikasi itu dalam pengalaman saudara tambah, misalnya kalau melayani orang, Bapak bisa berdoa. Kalau dia lancar berdoa dan doanya bagus, itu salah satu indikasi yang kita pikirkan ini. Atau kalau melayani orang, yang terpenting itu juga Bapak bisa baca ayat ini tentang pengampunan dosa, tentang menerima Tuhan Yesus. Kalau dia dapat membaca dengan baik dan juga menjelaskan dengan baik, itu indikasi bahwa Bapak itu bagus. Iya. Tapi ada orang yang kita suruh baca Alkitab itu dia lempar, dia buang, dia robek.
Nah, ini dua indikasi ini aja kita dapat memahami seseorang itu siapa. Biarpun kelihatannya manis, pejabat atau lain, kita dapat memahami orang itu, di mana dia berada. Akhirnya saya sangat menghargai usaha dari Mita, dan minta dipakai Tuhan legisi YPPI dan Pak Yunus Lewa Kabisi untuk meneruskan pelayanan pelepasan. Tuhan berkati. Kasih Bapak, terima kasih Bapak-bapak semua. Ya, tambahan satu dari saya. Kalau lihat langkah tadi sekilas ya, dari awal ini pastoral counseling yang pada umumnya kita lakukan. Tapi begitu masuk di dalam pelepasannya, itu dia harus lebih detail, spesifik, dan seperti indikasinya tadi jelas. Contoh simpelnya, tadi seperti Pak Awas sampaikan, reaksi terhadap ayat-ayat firman. Nah itu tuh, reaksi terhadap pujian. Coba dia suruh berdoa bisa nggak? Kayak gitu-gitu lah. Lalu biasanya misalnya saya ya, mahasiswa kan biasanya panggil saya Pak Semi. Tiba-tiba dia bilang nama saya saja. Nah itu kan indikatornya bahwa ini ada yang tidak beres kayak gitu. Nah itu yang justru harusnya diperdalam. Tuliskan, ya siapa? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ibu mau tanya? Ibu mau tanya? Terima kasih. Baik, silakan Saudara Meta keluar, kami akan berunding sebentar. Oke, permisi Pak. Ya Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, kami cukup singkat rapatnya, betul ya. Kami cukup singkat rapatnya karena dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat panjang sekali gitu kan, sebenarnya nampak ya bahwa ada banyak hal yang perlu dituliskan dan sebagainya. Sebenarnya nampak di situ. Gitu. Jadi, ya meskipun dengan berat hati kami harus mengatakan bahwa saudara bisa mengulang pengurusan saudara, gitu ya, dalam perbaikan dan saudara akan lulus kan. Gimana Pak? Ya udah konsentrasi. Ya udah konsentrasi. Pak. Jangan blank. Jangan blank gitu ya. Mita, Iya Om, Pak. kalau dia bilang nggak lulus, Ya. aku mewakili Yunus Lewa Kabisi. Jadi saudara diminta mengulang tulisan saudara ini, gitu ya. Penelitian ulang Ya, Pak. dalam perbaikan-perbaikan gitu, di dalam kelulusan saudara, gitu ya. Nanti konsultasi dengan pembimbing ya, supaya bisa mengulangi apa yang beberapa hal yang tidak belum terisi seperti indikasi dan sebagainya. Sudah paham sekarang? Dikumpulkan kapan Pak? Ya? Dikumpulkan kapan Pak? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu, kalau diulang dikumpulinnya kapan? Ya nanti saudara dengan pembimbing aja. Gitu ya. Kan Bapak pembimbing. Pembimbing aja. Gitu ya. Oh iya, oke Pak. Makasih. Jadi saudara Pak. lulus, tapi beberapa bagian-bagian yang perlu diulang, saudara ulang ya. Puji Tuhan, ya Pak, maaf Pak. Makasih Pak. Makasih. Ya ampun, saya nggak nyadar. Saudara lulus. Aduh, puji Tuhan. Saudara Makasih lulus, Pak. berarti bagian-bagian yang perlu diulang gitu. Karena Terima kasih. saya agak gregetan juga dengan Meta ini. Yang di bab 1 itu misalnya ya, ini menjadi salah satu dari pastoral counseling, tapi harus dipisahkan. Tapi nggak ada reason gitu. Seingat saya itu dari awal sudah diingat-ingatkan bagaimana reason dan sebagainya, ini belum diganti juga. Gitu. Ya, nanti Udah selesai ujiannya. ya selesai, nanti biar materi selanjutnya dengan Pak Semita Kaliwang. Dan materi dan praktek. Iya, Pak Semita Iya Pak. Kaliwang. Gitu ya. Oke. Saya menolong sampai alurnya, nanti materinya diperdalam dengan Pak Semita Kaliwang gitu ya. Tapi nggak ujian lagi tuh. Nggak ujian lagi. Ujian lagi juga boleh. Jangan. Nanti dengan Sudah cukup. ujian lagi Pak, itu tergantung ujian kehidupan ya. Nah, Ujian menghadapi setannya nanti. Itu ya. iya Pak, puji Tuhan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Minta Bapak Gembala untuk Ya, berdoa. terima kasih untuk tulisan ini, juga untuk mengambil satu judul yang tidak banyak disenangi oleh orang.
tapi minta melihat hal yang penting dalam pelayanan pribadi, pelayanan pastoral, supaya orang yang masuk gereja itu mengalami pelepasan dari iblis, dari dosa, dari semua ikatan yang tidak benar dalam kehidupannya. Bukan masuk gereja tapi masih mereka menjalani kehidupan yang tidak benar. Biarlah tulisan ini disempurnakan lagi supaya menjadi pedoman khususnya di gereja ini. Juga berkatilah untuk kemudian hari Saudara Mita menjadi berkat yang besar di gerejanya, bahkan di gereja-gereja lain. Berkati juga keluarga, kakak dan saudara-saudaranya, Tuhan berkati di kota Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Awas. Pak Awas harus foto dulu Pak Awas. Foto? Iya, Pak. Bapak serahkan dulu. Hah? Oh iya, iya. Aman, aman. Aman, aman. Iya Pak. Aman, aman. Salam dulu ya Pak. Pak, Iya. makasih Nah, banyak. kamu situ dulu mau diserahkan ya. Oh iya iya. Terus di foto gitu Pak? Iya, iya. Mana fotonya? Itu. Iya, iya. Ini serah terima ya. Ini serah terima di foto ya. Pak Semi belum Pak Semi. Sebentar Pak, ada Pak Semi. Satu lagi Bapak belum. Itu video itu Pak. Oh. Video itu. Ya, Itu kali media. itu dunia tapi. Ya. Kali media. Ya. Oke. Meta Serah terima. sendiri di bendera. Oh iya, Ini Bapak. bendera mahal. Bener. Oke Pak. Ya, Iya. ya. Pakai ginian ya. Ya, pegang itu. Ya, Ayo Pak, nanti kita foto Pak berdua. Sini Pak. Tuh Pak. Geser. Nah. ya oke. Ayo Tetap di situ. Opa. Ayo kita Ya, silakan. Ini video ini masuk ya? Masuk. Masuk itu yang canggih. Oh iya. Langsung. masuk. Tapi ini kecil, hanya dapat 3 orang, Pak Awas tidak dapat. Oh, harus ada sini berarti. Agak apa? Saya- Berapa? Aus. Atas. Nah, itu mungkin lebih belum kencang tuh Om Sam. Pulang pedoman. Oh iya. Iya. Pedoman. Ini tujuh. Nah, Itu tujuh. Itu tujuh. Pak Sam, pegang ini Pak Sam. Pedoman ini Pak Sam. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh iya, 7 Pak. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, Wah, ganti. 2, 3. Oke. Oke. Pak, fotoin sama dosen pembimbing maaf Pak. Ya. Mereka itu perlu dua. Jangan. Awas ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saya. 1, 2, 3. Berdiri. Oke. Berdiri. Oh iya. Bunga apa? Oh iya tuh loh, ada bunga tuh loh. Bunga. Siswa tadi. Oh Ini iya. ada Dekat aja ya, mepet ya, mepet kita ya. Majuan Mepet aja. kita ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh iya Pak, pakai bunga Pak boleh Pak? Nanti biar ya ampun baik sekali. Iya. Aduh nggak jelas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tunggu ganti HP. Oke.
Sama berdiri ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Untuk revisi kapan dikumpulin ya, Pak? Iya, kayaknya revisi harus ada timeline-nya. Iya. Bapak, saya kira saya nggak lulus, Bapak. Saya sedih. Iya, saya kira saya nggak lulus. Saya sedih, Pak, serius. Kayak mau nangis. Jangan sempat nangis tadi ya. Enggak, Pak, nggak perlu nangis. Iya, janganlah, jangan nangis. Karena tangisannya udah waktu pelepasan kemarin, Pak, sama Bapak. Itu. Iya. Berarti saya udah boleh nonton film saya kan, Pak? Oh iya, selesai dulu tadi. Oke, siap. Makasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Wow. Oke. Iya. Kak Ayu. Terima kasih banyak. Kita foto, Kak. Ayo, Beto, wawancara. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Di Ya, oke. di sini ya? Ya, bagaimana rasanya ujian melewati? Rasanya lega. Tapi sebenarnya ujian sebenarnya itu saat pengerjaan sih, Pak. Iya. Kalau ini mungkin kayak penanggung jawab mempertanggungjawabkan apa yang dibuat. Tapi ujian sebenarnya yang tidak terlihat itu, Pak, waktu penulisan, karena beratnya lebih ke saat pengerjaan. Dan itu berarti Dengan roh-roh itu. banyak hal ya. Ya, Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. yang tidak kelihatan itu, Pak, justru yang berat. Iya. Kan mulai startnya kapan? Mulai start Start penulisan itu Maret kalau nggak salah. Ya, bulan Maret. Lalu apa? Yang penting kan nanti setelah ini bagaimana? Iya, Pak. Jadi ini perlu diuji lagi yang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini kayak R&D tapi lifetime. Oh ya, R&D lifetime, iya, Pak. R&D lifetime ini. Karena Tuhan kasih pengalaman, passion, ya untuk meta melayani dalam bidang ini salah satunya. Iya. So, tinggal tunggu makan-makannya. Ditraktir Bapak kan? Tapi ingat ya, ya tapi harus tetap dijaga ya. Itu, Pak, iya, iya. Karena baik pelayanan langsungnya, saya pandang suka, tapi juga buat kayak gini-gini itu kan, kalau ini kan sifatnya itu bisa abadi. Iya. Kemarin saya jatuh, Pak, sebelum ujian. Jatuh apa? Jatuh. Saya baru sadar, oh iya Tuhan, ini kan Maksudnya ini mau apa? Motor atau? jatuh di sini, justru jatuh di depan. Lari, terus saya jatuh, luka semua. Saya baru sadar, ya ampun, iya ya, ini kan lagi bahas ini. Gitu, Pak, jadi ya, puji Tuhan. Dan nanti selain kami menguji hari ini selesai, yang berikutnya kan Tuhan menguji terus. Ya toh? Lalu jangan lupa, nanti setan-setan dia bisa bahas-bahas ini ujian, termasuk pengalaman. Karena kan mereka melihat semua. Iya. Makanya saya bilang lifetime testing and experience. So be strong in the Lord ya. Amin. Iya, Pak. Oke. So, Sekali lagi, terima selamat kasih. datang. Ibu di mana, Pak? Ibu ini saya. Oh iya, maaf, ini saya. Di kantor mereka kan sudah pindah di sana. Oh iya, ini kok aku beresin. Kak, ayo foto dulu kita. Bapak.